Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hadi Hendra, SPOG MKes, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini mengikuti uji kompetensi pemerintahan bagi administrator. Berikut beberapa eviden yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama ketika di Rumah Sakit Jampang Kulon sebagai Direktur Rumah Sakit Jampang Kulon merupakan rumah sakit yang berada di area Kabupaten Sukabumi Selatan dengan wilayah yang cukup luas, berbukit-bukit, dan ada beberapa daerah yang di pesisir pantai. Dengan wilayah yang cukup luas ini mempunyai distribusi penduduk yang berpencar-pencar di perkampungan yang cukup jauh dari fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Dengan didirikannya Rumah Sakit Jampang Kulon, waktu tempuh rata-rata masyarakat dari rumah sampai ke fasilitas kesehatan itu sekitar 1-3 jam perjalanan, dan ini sangat mempersingkat waktu akses mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dibanding pada saat sebelumnya harus ke Rumah Sakit Palabuhan Ratu, harus menempuh waktu sekitar 4-6 jam. Dan tantangan saat pertama kali yang ditemukan adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Jampang Kulon, yang lebih khusus lagi bagaimana pemenuhan tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Jampang Kulon, yang pemenuhannya berupa dokter spesialis yang sebagai tenaga kontrak dalam waktu tertentu dan tidak ada usaha untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau PNS, sehingga pada masa waktu kontrak selesai dokter-dokter ini meninggalkan rumah sakit untuk mencari penghasilan di tempat lain yang lebih menjanjikan. Dan hal ini berlangsung terus-menerus sehingga baik pelayanan maupun pendapatan rumah sakit tidak berkembang. Saat saya menjadi direktur rumah sakit, mulailah diinisiasi bahwa dokter spesialis yang tadinya atau seyogyanya bisa mempunyai 3 tempat praktik di rumah sakit swasta, ini tidak memungkinkan bagi kami di Jampang Kulon. Selain tidak ada rumah sakit swasta di wilayah sekitar Jampang Kulon, adapun rumah sakit swasta yang ada itu jauh jaraknya, sekitar 100 km atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 4-6 jam untuk sekali perjalanan. Dan kalau bolak-balik mungkin sekitar 8-10 jam. Dan ini akan sangat merugikan pasien bila terjadi kegawat daruratan di Rumah Sakit Jampang Kulon. Dan kebetulan dokter spesialis sedang berpraktek di rumah sakit swasta di kota, tentunya tidak bisa tertangani dengan baik karena waktu tempuh yang begitu lama. Sehingga awalnya sangat diperlukan fasilitas tempat tinggal yang sangat nyaman di area Rumah Sakit Jampang Kulon. Kita bentuk perumahan, kita bentuk tempat tinggal yang nyaman, dan kita juga menyiapkan praktek klinik swasta sore untuk dokter spesialisnya sehingga bisa menambah penghasilan dokter spesialis di luar jam kerja. Dan tentunya kita harus menyiapkan sistem remunerasi yang bisa menggabungkan pendapatan gaji yang bisa dibayarkan oleh APBD serta bisa menambahkan insentif dari jasa layanan atau klaim BPJS, sehingga diharapkan take home pay dari masing-masing dokter spesialis ini bisa mendekati hasil take home pay dari dokter spesialis yang bekerja di 3 tempat praktek. Dan selanjutnya kita harus memulai bagaimana pola karir dari dokter-dokter spesialis ini setelah menjadi tenaga kontrak bisa diusahakan menjadi aparatur sipil negara baik sebagai PNS maupun P3K. Selain itu, kita perlu menyiapkan regulasi berupa Pergub untuk bisa memberikan insentif khusus bagi dokter-dokter yang bekerja di wilayah terpencil, di mana tidak tersedia dengan rumah sakit swasta. Dan dengan kata lain, kita mengharapkan monoloyalitas dari dokter spesialis. Jadi kalau Kemenkes RI baru akan membuat regulasi tentang monoloyalitas dokter spesialis, kami Rumah Sakit Jampang Kulon sudah mulai menerapkannya, karena memang kita berharap dokter spesialis tidak praktek lagi di tempat yang lain. Selanjutnya, untuk pemenuhan tenaga kesehatan lain yang agak sulit didapatkan di rumah sakit kami,
Kami juga memberikan beasiswa, yaitu beasiswa pendidikan tenaga elektromedis. Pada saat kita membuka rekrutmen tenaga elektromedis tidak ada satupun pelamar yang mendaftar, sehingga kita mengambil inisiasi untuk menyekolahkan 5 karyawan terpilih untuk mengikuti kuliah elektromedis selama 3 tahun, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan pada penerimaan P3K tahun 2022 kemarin, 3 orang diterima di P3K Rumah Sakit Jamban Kulon dan 1 orang diterima di P3K Rumah Sakit Al Ihsan. Dan dalam bentuk usaha dari rumah sakit harus bisa bertahan secara ekonomi, tapi tidak hanya tergantung pada pelayanan atau dari pendapatan klaim BPJS berdasarkan jumlah pasien, tapi harus mencari sumber-sumber penghasilan lain yang bisa didapatkan dari setiap unit kerja. Misalnya bagian oksigenasi, mungkin kalau produksinya cukup melimpah bisa dilakukan penjualan oksigen ini kepada puskesmas atau fasilitas atau klinik di sekitar untuk bisa menggunakan produksi oksigen yang kami miliki, atau misalnya bagaimana pembuangan limbah B3 yang bisa kami ambil ke puskesmas itu mendapatkan biaya khusus, ataupun unit sterilisasi alat bisa bekerja sama dengan puskesmas atau klinik swasta untuk bisa melakukan sterilisasi alat di rumah sakit kami. Ini banyak sekali sebetulnya sumber-sumber pendapatan yang bisa kita buka, dan saya pada saat itu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah kecamatan dan beberapa puskesmas untuk sosialisasi bahwa kami punya keunggulan-keunggulan dan kami bisa ada yang kami jual selain dari pelayanan terhadap pasien. Kemudian saat menjabat sebagai Kepala Bidang P2P, awal tantangan yang dihadapi adalah bagaimana ternyata cakupan imunisasi dasar lengkap di Jawa Barat ini cukup menurun ketika terjadi pandemi COVID-19, sehingga memungkinkan timbulnya atau meningkatnya kasus PD3I di kemudian hari, disebabkan pada saat itu banyak posyandu yang tidak melakukan kegiatan dan masyarakat pun mobilitasnya sangat terbatas. Dan betul, dalam beberapa waktu di beberapa daerah juga muncul PD3I atau penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi, seperti kasus difteri di Kabupaten Garut yang awalnya terdapat kematian balita secara beruntun, kemudian dilakukan imunisasi serentak di kecamatan tersebut dan kecamatan di sekitarnya. Akan tetapi ternyata tantangan di lapangan, terjadi penolakan masyarakat, sehingga capaian imunisasi di wilayah tersebut hanya sekitar 70%. Tentunya ini butuh sekali effort, butuh sekali bantuan dari lintas sektor agar supaya cakupan yang tadinya 70% minimal bisa tercapai adalah 90% agar tercapai kekebalan kelompok di wilayah tersebut. Selanjutnya yang terjadi di Purwakarta adalah kejadian luar biasa polio, di mana kita mendapatkan hasil dari Bio Farma, didapatkan hasil positif virus polio strain 2, dan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Mitra Kesehatan WHO untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penanganan kejadian luar biasa ini. Kejadian polio di Purwakarta kenapa menjadi kejadian luar biasa? Karena kita tahu, kita bahas bahwa tahun 2014 Indonesia sudah dinyatakan bebas polio atau bebas virus polio liar. Dan untuk menetapkan kejadian luar biasa diperlukan kebijakan yang ditentukan oleh kepala daerah, dalam hal ini kepala daerah provinsi maupun kepala daerah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu kami dari Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Jawa Barat dan WHO melakukan permohonan audiensi kepada Ibu Bupati Purwakarta dan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk audiensi dan melakukan pendekatan agar kepala daerah segera mengeluarkan keputusan kejadian luar biasa polio baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun kejadian luar biasa di Kabupaten Purwakarta. Dan akan dibentuk Pokja KLP polio tingkat Jawa Barat oleh Bapak Gubernur Muhammad Ridwan Kamil. Langkah selanjutnya adalah bagaimana melakukan koordinasi dengan Kemenkes RI dan Pusdatin
untuk menentukan jumlah sasaran anak di bawah 60 bulan sebagai sasaran imunisasi tambahan polio. Kemudian setelah kita dapatkan jumlah sasaran polio, kita harus melakukan koordinasi juga dengan WHO dan Bio Farma untuk memastikan ketersediaan vaksin NOPV 2 sejumlah sasaran yang akan kita berikan imunisasi. Vaksin ini sebetulnya ada, tapi akan dikirim ke negara-negara Afrika dan Asia Timur yang sudah terlebih dahulu memesan, namun karena Bio Farma mempunyai tanggung jawab dan jiwa nasionalisme sehingga merubah prioritas yang tadinya ke negara lain, itu prioritasnya dirubah kepada kita Jawa Barat untuk melakukan subsidi polio bagi anak-anak sekitar 3,9 juta anak yang berusia di bawah 60 bulan. Koordinasi lebih lanjut dilakukan dengan Dinas Kesehatan 27 kabupaten kota untuk mulai menyiapkan pelaksanaan program. Dengan terlebih dahulu dilakukan refreshing kepada tenaga imunisasi dari 27 kabupaten kota yang baik diadakan secara online maupun diadakan secara offline, agar nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan bisa berjalan secara benar, efisien, dan efektif. Selain itu, promosi juga dilakukan oleh Ibu Ketua Penggerak PKK Jawa Barat dan Bapak Gubernur Jawa Barat dengan melakukan imunisasi kepada putranya dan disebarluaskan melalui portal media sosial sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan animo masyarakat untuk membawa anaknya ke tempat imunisasi. Pelaksanaan subsidi polio ini dilakukan secara 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada hari Senin tanggal 3 April 2023 selama 67 hari dengan capaian sasaran sekitar 3.829.722 anak atau sekitar 96,1%. Dan untuk putaran kedua dimulai tanggal 15 Mei 2023 selama 26 hari dan tercapai sasaran 3.650.522 anak atau sekitar 91,6%. Dengan capaian di atas kita lihat bahwa hampir 90% atau lebih dari 90% capaian yang kita capai, dan diharapkan dengan lebihnya capaian ini diharapkan kekebalan kelompok sudah bisa terwujud. Dan dari penilaian kelompok independen atau Polio Outbreak Response Assessment atau OBRA didapatkan hasil bahwa pelaksanaan respon KLB polio di Jawa Barat dinyatakan respon KLB dan perencanaan, baik perencanaan maupun koordinasinya sangat berkualitas dan menjadi percontohan bagi provinsi lain. Kemudian surveillance AFP-nya cukup sensitif dan berkualitas, subpin polio yang diselenggarakan juga berkualitas, kemudian kekebalan komunitas dan pencapaian imunisasi rutin juga berkualitas, serta komunikasi dan sosial mobilisasi juga berkualitas, dan diharapkan kesimpulan yang muncul juga bahwa bagaimana manajemen vaksin juga berkualitas. Demikian sekilas portofolio yang saya lakukan saat menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Jambar Kulon dan saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.